Hubungan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, selalu terlihat harmonis saat keduanya bertatap muka dalam sebuah acara. Tidak ada kesan persaingan, tapi keakraban yang terekam dalam bidikan kamera itu sering berbeda ketika keduanya berada dalam panggung terpisah. Keduanya beberapa kali terlibat saling sindir kinerja, seperti yang terjadi baru-baru ini saat menghadiri ulang tahun PMII ke-55 di Masjid Nasional Al-Akbar, Kota Surabaya. Jokowi sempat menyatakan dirinya siap menjadi tak populer gara-gara kebijakan pemerintahannya yang bertentangan dengan masyarakat. Bahkan Jokowi menyindir pemerintahan sebelumnya yang takut menaikkan harga BBM karena takut kehilangan popularitas. Jokowi memang tak menunjuk langsung siapa orang yang dia maksud takut kehilangan popularitas. Tapi jelas itu mengarahkan ke SBY karena saat pemerintahannya berkuasa tidak segera menaikkan harga BBM. Tidak perlu menunggu lama, SBY pun lantang menjawab sindiran yang dilontarkan Jokowi dengan menyampaikan pesan kerasnya buat Jokowi. Kepada Jokowi, SBY berpesan agar tidak selalu menyalahkan kebijakan-kebijakan pemerintahan sebelumnya. SBY meminta Jokowi fokus memahami segala macam permasalahan negara dan mencari solusi pemecahan serta pembenahannya bagi kepentingan bangsa Indonesia hari ini. Beberapa hari lalu, SBY menyampaikan kritik pedasnya terhadap Jokowi. SBY berpesan agar Jokowi tidak selalu menyalahkan kebijakan-kebijakan pemerintahan sebelumnya. Padahal, sebelumnya keakraban mereka kerap terekam dalam bidikan kamera. Namun apa yang terekam kamera sering berbeda ketika keduanya berada dalam panggung terpisah. Benarkah saat ini hubungan keduanya tidak lagi harmonis? Untuk membahas hal ini sudah hadir di studio pakar komunikasi politik Gun Gun Herianto, dan kita juga masih menantikan juru bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul. Kang Gun Gun, ini kalau kita bicara apa yang terjadi dengan Pak Jokowi dan Pak SBY, ini agak menarik. Tapi sebelum dijawab, kita punya satu grafik, Kang Gun Gun, kita saksikan bersama. Ini pernyataan Pak SBY, Presiden RI ke-6. Rakyat akan senang kalau pemerintahan hari ini tidak terlalu sering menyalahkan pemerintahan yang terdahulu. Setiap pemerintahan pasti ada tantangannya masing-masing. Ya, dan yang kedua, yang jelas di bawah kepemimpinan Pak Jokowi, Indonesia harus maju. Tapi tolong, jangan ada yang dikorbankan. Jangan sampai kita dimusuhi oleh negara lain. Selama itu, dalam kurung kebijakan bisa ditemukan titik tengahnya. Kang Gun Gun, dari pernyataan Pak SBY itu, apa yang pertama kali tertangkap di benak Kang Gun Gun? Ya, ini satu pernyataan yang sangat jarang sebetulnya SBY verbal agresif gitu ya, terutama verbal agresif. Verbal agresif itu udah masuk kategori agresivitas verbal sebetulnya, karena menunjukkan ada pihak yang langsung ditunjuk ya oleh pernyataan Pak SBY, yakni Pak Jokowi untuk fokus pada pemerintahannya dan tidak menyalahkan pemerintahan eranya dia. Mas Rudi tahu bahwa era kepemimpinan dia 10 tahun pasti banyak plus minus. Dan kita harus membaca kebiasaan Pak SBY. Pak SBY itu secara retorika, dia kategorinya atau tipologinya tuh lebih rhetorically sensitif. Kan ada 3 tipe orator ya. Pertama rhetorically sensitive, 2 noble self, kemudian 3 rhetorically reflector. Nah, ini apa? Kalau rhetorically sensitif ini gimana? Rhetorically sensitif itu dia secara retoris itu sangat jarang menunjukkan permusuhan dengan pihak lain. Dia lebih menjaga ya ritme komentar-komentarnya untuk jauh lebih high context, lebih tidak langsung, tidak to the point gitu, dan lebih menekankan pada harmoni. Meskipun ada kritik, tapi sangat sering kali dibungkus dengan bahasa-bahasa yang halus. Kemudian kalau noble self biasanya sangat sulit menerima kritik, dan kalau mendapat kritik biasanya dia counter attack. Kalau yang reflektor biasanya tidak punya konsep diri, ketika dikritik ya dia kerap kali larut dalam kritik yang dilontarkan oleh pihak lain. Nah, Pak SBY secara umum kita melihat sejak beliau menjadi presiden periode pertama dan periode kedua, dia lebih banyak mengembangkan sensitivitas retoris. Meskipun terlepas dari orang tidak suka atau orang menganggap dia misalnya tidak
tidak tegas dan lain-lain. Tetapi itulah gayanya dia. Sensitivitas retoris itu yang gimana tuh, Kang Gun-Gun? Sensitivitas retoris itu ketika dia misalnya menyampaikan pendapat, gagasan, kebijakan, itu kerap kali lebih berorientasi pada harmoni, dan dia akan selalu menekankan bahwa pernyataannya itu meskipun mengkritik pihak lain, itu kritiknya tidak kemudian melukai secara verbal gitu ya. Tetapi dalam konteks bacaan kita dalam kasus ini, Pak SBY kan setelah dia lengser 10 tahun pemerintahannya itu kemudian digantikan oleh Pak Jokowi, bisa dihitung jari kapan Pak SBY misalnya mengkritik pemerintahan Jokowi. Itu kan berarti kan ada konsistensi sebetulnya sikap SBY dalam konteks pernyataan verbal. Tetapi menariknya sekarang dia sepertinya ada respon terhadap stimulus yang mungkin dirasakan oleh dia. Ada dua konteks dalam bacaan saya dari perspektif komunikasi politik ya. Pertama, dia tentu mungkin tidak nyaman gitu dengan pernyataannya Pak Jokowi. Meskipun tidak ditujukan secara langsung mengatakan. Ya, tapi kan orang tahu pemerintahan sebelumnya itu pemerintahan siapa. Ketika misalnya Pak Jokowi menekankan bahwa dia akan mengambil resiko soal tidak populer gitu, dan pemerintahan sebelumnya tidak mau ambil resiko untuk mengalihkan subsidi konsumtif ke subsidi yang produktif. Itu karena alasan popularitas. Nah, pasti kan orang yang berkuasa sebelumnya ya Pak SBY tentu itu diasosiasikan sebagai pemerintahan yang lebih mendahulukan populariti dibanding produktivitas. Nah, yang kedua kita tahu bahwa ada pernyataan yang menarik bagi saya bahwa pernyataan siapa ini? Pernyataan Pak SBY. Pernyataannya adalah Partai Demokrat tidak mengganggu pemerintahan Jokowi. Nah, ini kan sebenarnya bisa menjadi snowball, pernyataan yang snowball. Pernyataan snowball itu gini. Satu pernyataan mesti punya konteks politisnya. Dan itu nggak diartikan hanya sebatas kalimat yang tadi sebetulnya. Ya, ada kalimat yang lain sebetulnya. Ada kalimat yang lain. Bahwa ketika misalnya dia mengatakan bahwa Demokrat mendukung pemerintahan Jokowi dan tidak mengganggunya, ini kan pesan implisitnya, ya pemerintah Jokowi dalam konteks ini juga mungkin diminta untuk tidak mengganggu partainya atau eksistensi yang politis Pak SBY dalam konteks politik Demokrat yang sekarang lagi hangat. Ingat kan bahwa sebentar lagi Partai Demokrat Kongres, dan ini sebenarnya biasa orang-orang yang rhetorically sensitif dia membungkus maksud itu dengan ekspresi simbolik, dan itulah Pak SBY. Dan itulah SBY. Dialog SBY kritik pedas Jokowi kita lanjutkan, dan saat ini juru bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul sudah bergabung bersama kita. Bang Ruhut, langsung saja, ini kok kayaknya SBY sensitif sekali dengan pernyataan-pernyataan Jokowi. Saya rasa Pak SBY itu seorang bapak bangsa negarawan, dia nggak sensitif kok. Nggak sensitif? Dengan pernyataannya yang rakyat akan senang kalau pemerintahan hari ini tidak terlalu sering menyalahkan pemerintahan yang terdahulu. Seperti itu? Kalau kita camkan pemerintah terdahulu, kalau memang pun maksud Pak Jokowi mengkritisi, bicara subsidi kan. Subsidi salah satunya itu. Waktu kapan sih subsidi? Zaman Pak Harto. Udah Pak Harto, ada Pak Habibie, udah Pak Habibie ada Gus Dur. Jadi Pak SBY itu Gus Dur ada Megawati, dan setelah itu juga ada SBY. Jadi kan semua yang dikritisi ya. Tapi ini kan kayaknya Pak SBY gimana ya? Oh, mendadak sekarang kok mendukung, kan begitu. Ini orang suka lupa. Ini yang tampil di sini Ruhut Sitompul, juru bicara Partai Demokrat, tim sukses Jokowi. Ya, Bravo 5. Bersama Pak Luhut Binsar Panjaitan. Ya, Pak SBY negarawan. Apa aku dipecat? Apa aku diberi sanksi? Enggak, Pak SBY itu negarawan. Yang baik dari Pak Jokowi dukung. Jadi bukan baru sekarang ini. Awal setelah Pak Jokowi menang, kami semua diingatkan. Apapun Pak Jokowi itu presiden yang sah. Dipilih langsung oleh rakyat. Saya ingat Pak SBY juga waktu pas pertama kali jadi presiden tidak pernah menyalahkan pemimpin-pemimpin yang sebelumnya. Tidak pernah. Presiden itu saya ingat betul gitu, karena saya juga menjadi wartawan di istana pada saat itu. Jadi memang Pak SBY itu tidak begitu tipenya. Sebenarnya kurasa Pak Jokowi juga nggak begitu. Tapi lingkungannya ini kadang-kadang namanya orang mungkin dibisik-bisikin. Karena lingkungan Pak Jokowi sekarang ini di luar Pak Luhut Binsar Panjaitan, kalian tahu lah, udah rahasia umum. Ini kan orang-orang selama sistemik mengganggu Pak SBY 10 tahun. Kalian udah nggak usah gue bilang lah siapa orang-orang itu.
Kan? Jadi menurut Anda pernyataan SBY ini kepada siapa sebetulnya yang mengatakan bahwa rakyat akan senang kalau pemerintahan hari ini tidak terlalu sering menyalahkan pemerintahan yang terdahulu, itu untuk siapa sebetulnya pernyataan jadi begini, pernyataan itu biar Pak Jokowi fokus bekerja. Ini tim sukses Pak Jokowi loh. Ya. Tolonglah yang lain-lain nggak usah ngerecoki Pak Jokowi. Ini kadang-kadang ada juga bisikan-bisikan, dan tetaplah Pak Jokowi itu, Pak SBY itu manusia. Ya, keluarlah mungkin statement-statement seperti itu. Tapi Pak SBY kemarin sangat arif dan bijaksana mengingatkan itu. Saya rasa ini hal yang baik, karena apapun Pak SBY selalu mengatakan kepada kami, kita beda dengan partai lain, kita penyeimbang, jangan ada pemikiran kader kita ingin mengganggu bahkan menjatuhkan Pak Jokowi di tengah jalan. Tapi dukung Pak Jokowi sampai selesai masa jabatannya 2019. Ya. Bukan berarti kami tidak boleh mengkritisi. Inilah negarawannya Pak SBY. Iya. Beliau presiden 10 tahun. Saya percaya kalau Pak SBY itu negarawan dan Pak Jokowi juga negarawan. Iya, negarawan dua-dua. 10 tahun, siapa yang nggak tahu Ruhut ini pengkritisi di mana-mana. Pak SBY bilang sama saya, Pak Ruhut, kritisi pemerintahan saya. Kalau menurut Anda? Kritisi menteri-menteri saya, tapi kasih solusi. Jadi dia pun boleh dikritisi, apalagi orang lain, kan itulah hebatnya Pak SBY. Kalau menurut Anda, hubungan Pak Jokowi sama Pak SBY dengan kalimat-kalimat ini seperti apa sekarang? Sangat baik. Oh ya? Kualitas komunikasi pun sangat baik. Awal-awal ya setelah Pak Jokowi menang, kan ini banyak rame, mereka berkomunikasi. Ya berkomunikasi, tapi saling kritik baik juga di media. Itu yang kritik memberi solusi. Oke, Kang Gunggun, tanggapannya soal ini. Iya, kalau kita perhatikan policy Pak SBY itu kan sangat, Demokrat itu sangat bergantung pada SBY. Kita bisa katakan bahwa SBY di puncak hierarki otoritas partai. Dan kita melihat positioning Partai Demokrat pasca tidak di pemerintahan itu kan memosisikan diri memang di tengah, berbeda dengan Golkar, berbeda dengan partai-partai yang di luar kekuasaan yang eksplisit mengatakan ada di blok koalisi Merah Putih, ada di blok koalisi Indonesia Hebat. Sementara Partai Demokrat memosisikan berada di tengah. Dan kita sama-sama tahu Pak SBY sejak beliau tidak menjadi presiden memang sangat hati-hati mengeluarkan statement. Bahkan dia ingin tentu diposisikan meninggalkan legacy yang baik, ya kan? Waktu itu pada saat Pak Jokowi membentuk tim transisi, kita masih ingat beberapa kali Pak SBY memberi atau memfasilitasi forum-forum. Dan ini kan sebenarnya tradisi yang bagus. Belum ada pemerintahan sebelumnya yang melakukan sebuah proses transisi komunikasi politik antara pemerintahan baru dan pemerintahan sebelumnya. Di situ sebenarnya poin positif itu ada pada SBY. Dan karena posisinya di tengah, maka pasti Mas Rudi, bandul perubahan dan dinamika politik itu akan sangat mempengaruhi hubungan Pak Jokowi, Pak SBY dan Partai Demokrat dengan kekuasaan. Itu akan sangat begitu, karena apa? Kan memang tidak berada di salah satu kubu, sehingga di isu-isu tertentu, misalnya isu BBM, bisa saja Partai Demokrat berbeda misalnya dengan pemerintah, atau di isu-isu lain besok-besok hari. Nah, kebetulan misalnya sekarang juga ada misalnya konflik partai dan lain sebagainya, dan Partai Demokrat juga tentu punya kepentingan untuk ada garis restricted, ya, garis yang terbatasi dari berbagai infiltrasi atau bagai penetrasi kelompok-kelompok lain. Ya, dengan bahasa yang ekstrim, kamu uruslah urusan kamu, ini urusan aku. Seperti itu sebetulnya. Iya, pasti kan namanya partai yang akan punya perhelatan besar, demokrasi internal, dan pasti banyak juga kelompok-kelompok kepentingan yang ingin masuk di situ dengan beragam political interest-nya. Saya memprediksi bahwa Pak SBY juga punya concern untuk menjaga kondusifnya penyelenggaraan Kongres. Iya, Anda melihat artinya dengan pernyataan-pernyataan yang banyak keluar ini Demokrat juga dalam tanda kutip gitu akan terjadi seperti P3, seperti Golkar, seperti itu? Iya, saya melihat tergantung pada dua hal. Pertama, di internalnya sendiri, kalau faksionalisme tumbuh gitu ya, dan memang sangat biasa partai itu punya faksi-faksi. Anda melihat ada faksi nggak di Demokrat? Oh iya, ada. Sejak 2010 kan memang ada faksi. Kita tidak bisa menutup mata. Bang Ruhut juga pasti mengamini bahwa faksi itu ada dan itu sebenarnya kealamiahan partai. Hanya masalahnya punya nggak manajemen konflik yang baik sehingga kemudian kanalisasi itu terbangun. Nah, kemarin terselamatkannya karena Pak SBY punya dua sumber kekuatan. Satu alokatif resources, yang kedua otoritatif resources.
resources. Sumber daya otoritatif karena beliau presiden sehingga sangat kuat. Kemudian alokatif karena beliau mampu mendistribusikan dan mengalokasikan orang pasca dia take over kepemimpinan Demokrat dari Anas. Nah, ini yang kita harus baca bahwa kita tidak meragukan bahwa manajemen konflik SBY itu sangat menekankan kepastian dan kenyamanan kan. Nah, sehingga kemudian orang melihat pasca Anas Partai Demokrat langsung di take over SBY. Ya, Kang Gun-Gun, ini kalau Anda melihat yang terjadi dengan P3 dengan Golkar juga ini kan banyak orang melihat karena ada campur tangan pemerintah. Ya. Itulah sebetulnya yang Anda ingin katakan bahwa ada kemungkinan pemerintah juga akan turut campur dalam Kongres Demokrat yang sebentar lagi akan terjadi. Iya, baik langsung ataupun tidak langsung ya. Baik langsung ataupun tidak langsung mesti proses-proses hubungan kekuasaan dan partai politik itu akan ada proses-proses yang antagonis ataupun protagonisnya. Maksud saya begini Mas Rudi. Mungkin Pak Jokowi sebagai individu dia tidak punya kepentingan. Tetapi Pak Jokowi dalam satu sistem birokrasi yang dimana di situ juga investasi kekuasaan dari partai yang banyak itu mesti kan juga ingin menjaga proses dukungan politik, terutama di luar partai-partai yang sekarang berkuasa, itu kan masuk. Contohnya misalnya bagaimana P3, bagaimana misalnya Partai Golkar, ada faksi-faksi yang coba juga tidak mesti oleh Pak Jokowi secara langsung, tapi juga ada instrumen-instrumen kekuasaan lainnya, itu yang saya maksud. Oke, baik. Bang Ruhut, apakah ini juga dikonfirmasi, artinya memang ada kekhawatiran juga bahwa Kongres Demokrat ini juga akan terjadi seperti yang terjadi di P3 dan juga Golkar? Saya anak tentara, ya. Anak kolong, anak kolong. Bapak saya selalu mengajarkan di dalam kehidupan ini waspada, waspada, waspadalah. Saya anak polisi militer. Jadi kita tetap waspada. Tapi kan saya tadi sudah jelas, Pak SBY, Pak Jokowi hubungan sangat baik, ya. Sampai tadi terima kasih Kang Gunggun, baru Pak SBY lah legacy, serah terima mengantarkan Pak Jokowi masuk istana, itu belum pernah, baru Pak SBY, itulah kenegarawanan beliau. Dan tadi yang dikatakan Pak Gun-Gun, saya kan tadi juga sudah bilang, SBY, Pak Jokowi kita hormati, saya tim suksesnya, ya, apalagi di situ ada Pak Luhut Binsar Panjaitan. Tetapi ada beberapa yang juga dekat dengan Pak Jokowi, kan? Ya ini mungkin, ya bisa kok kelihatan, TV-nya aja masih aneh-aneh, dia punya TV, kan? Kayaknya mau semua partai ini seperti Partai Golkar, seperti P3 atau partai lain, pecah kongsi. Kalau kami terima kasih Tuhan, kami punya yang diberkati Tuhan Pak SBY. Ya, matahari hanya satu di partai kami. Meskipun faksi-faksi juga terlihat ada di Demokrat. Jadi betul Pak Gun-Gun, ada faksi yang kepingin clear government, rakyat miskin karena korupsi. Kami faksi SBY, ya Bapak yang kami hormati, yang kepingin negara ini bebas dari korupsi. Bang Ruhut. Dan ada faksi, betul, inilah yang mencemarkan, merusak kami. Di Demokrat. Tapi sekarang kami sudah mulai cuci gudang dikit-dikit, tapi masih ada juga, masih mau coba-coba. Tapi nanti kita lihat di Kongres, tanggal 11, 12, 13. Saya selalu mengatakan kepada kader-kader, tragedi Bandung cukup. 3 pasang itu, pada waktu kemarin itu, semua money politik. Bukan hanya Anas. Kalau nanti jangan coba-coba. Kita merebut kemenangan bisa di dalam Kongres. Tapi merebut kemenangan 2019, jujur saja, tadi juga Kang Gunggun saya terima kasih Kang. Ya, Pak SBY lah yang bisa menghantarkan 2019, insya Allah kami sebagai partai pemenang. Kita akan sambungin di segmen berikutnya. Terima kasih. SBY kritik pedas Jokowi, dialog kita lanjutkan masih bersama Gun-Gun Herianto dan Ruhut Sitompul. Bang Ruhut, ini kalau kita bicara soal pernyataan Presiden Jokowi, ini kita melihat dua-duanya adalah sosok negarawan. Mereka punya cara-cara sendiri sebetulnya untuk menyampaikan apa yang mereka rasakan. Nah, menurut Kang Gun-Gun tadi, apa yang disampaikan oleh Pak SBY ini sifatnya itu verbal agresif. Artinya sudah menuju ke Pak Jokowi sebetulnya. Nah, gimana Bang Ruhut melihat ini? Ya itulah, Pak SBY itu benar-benar sangat menguasai sikon, situasi dan kondisi. Semarah-marahnya dia kata-kata yang keluar itu pengendalian diri beliau sangat tinggi. Tadi yang kita bahas kalau kaitan BBM itu kan sudah selesai. Ya. Kita baru selesai mengadakan yaitu satu momen internasional di mana the founding father kita Bung Karno, konferensi Asia Afrika. Kita bisa mendengar bagaimana speech
Pak SBY kemarin di DPR. Bagaimana beliau mengatakan Pak Jokowi dengan pidatonya dalam pembukaan mengenai PBB. Itu kan baik sekali. Udah itu kaitan sekarang. Kenapa saya katakan nggak ada maksud agresif, tapi beliau mengingatkan kita harus eling. Apapun Pak Jokowi itu presiden. Beliau mengatakan lagi, kita harus mendukung yang baik dari Pak Jokowi, kita dukung. Ada yang kurang kita kritisi, tapi selalu beri solusi. Jangan ada pemikiran di benak kita mau menjatuhkan. Apapun kita presiden. Kritik juga, ya saya yakin kritik yang disampaikan oleh Pak SBY itu bukan untuk menjatuhkan gitu, untuk mengingatkan sebetulnya. Karena Pak Jokowi kan beberapa kali dia mengatakan misalkan, kenapa yang dulu-dulu tidak berani melakukan ini? Karena masalah popularitas. Sementara di Facebook juga mengatakan, kepemimpinan tirani adalah membungkam kesadaran rakyat, bisa itu dengan bayonet atau pencitraan tanpa kerja. Iya, itu kan sebetulnya kalimat yang sangat keras juga sebetulnya. Iya, jadi sekarang ginilah, apapun kan kita sekarang rasakan, ya. Pak SBY itu betul-betul selembut salju di dalam memimpin. Apa Pak Jokowi tidak? Selembut salju juga. Tetapi cuman kaitan dengan eksekusi mati, enggak? Saya mau cerita itu, eksekusi mati, ya. Pak Jokowi benar, tapi langkah yang diambil Pak SBY kaitan kita di dunia internasional ini bukan pencitraan, karena memang hukuman mati itu sudah tidak diberlakukan lagi sesuai dengan PBB. Pak Ruhut, tapi kita nggak membahas soal hukuman mati. Cuman kalau Pak Ruhut mau bicara soal salju sama salju, kalau gabung jadi bola salju, Bang Ruhut. Oh ya, itu kalau dijadikan bola salju. Tapi ini salju yang mereka betul-betul dengan enak kok. Kan Pak Jokowi belusukan, apa Pak SBY nggak belusukan? Wow, kita bisa lihat. Tapi kan media sosial ini yang kadang-kadang selalu mengangkat ya Pak Jokowi itu bagaimana, Pak SBY itu gimana. Tapi sekarang kita udah mulai hati-hati. Pak Jokowi juga udah mulai sama media sosial. Janganlah kita yang mengatur republik ini media sosial. Hati-hati, waspadalah. Saya tahu kalau Pak SBY itu belusukan karena saya juga wartawan istana pada saat itu. Kan? Saya tahu itu. Tapi tidak ada di berita, nggak ada di berita. Waktu Pak Jokowi semua berita. Tapi sekarang Pak Jokowi belusukan, udah mulai enggak. Hati-hati. Saya memberitakan Bang Ruhut. Bang Gun, nah ini apa yang menurut Anda yang terjadi? Ya ini kan sebenarnya sesuatu yang kita maknai dalam konteks yang berbeda. Maksud saya, Pak SBY menjadi presiden dari profesi militer sebelumnya, iya kan, dan dia memang ketika berada di militer kerap kali kan memang tidak diekspos berlebihan seperti Pak Jokowi waktu menjadi wali kota dan waktu menjadi gubernur DKI. Ruang pemberitaan pada Pak Jokowi untuk kemudian memberitakan aktivitas belusukannya jelas lebih intensif. Karena apa? Satu, diuntungkan oleh kedekatan teritorial ya. Maksud saya secara geografis, secara psikologis, psikopolitik itu memang Pak Jokowi naik terus kan sejak dari Solo, gubernur DKI, dan kemudian menjadi media darling untuk masuk di kompetisi di 2014, dan dia tidak ada lawan yang sebanding untuk popularity, acceptability, likability-nya itu luar biasa. Sehingga kemudian dia terpilih menjadi presiden. Belusukan menjadi kemudian sangat identik dengan Jokowi sebagai sebuah trademark, ya kan, sebagai sebuah jualan politik. Bahkan Pak Jokowi sendiri tidak bisa menafikan, dan semua orang tidak bisa menafikan bahwa salah satu kekuatan Jokowi adalah pada fase kedekatannya dia dengan masyarakat. Dan ini didukung gitu loh. Ketika Pak Jokowi punya performa komunikatif yang dekat itu, sekaligus menjadi jualan politik dia, berhadapan dengan era sebelumnya Pak SBY. Pak SBY itu kan sangat terencana, sangat predictable, kemudian dia strateginya kuat, uncertainty, anxiety management maksud saya, manajemen ketidakpastian, ketidaknyamanan. Nah, dua tipikal ini Pak Jokowi masuk menjadi antitesis. Pak Jokowi kan, maksud saya Pak Jokowi itu berbeda dengan Pak SBY, misalnya dalam konteks kerapihan secara fisik, ya kan. Pak SBY lebih rapi, Jokowi tidak. Kemudian Pak SBY lebih implisit, Pak Jokowi lebih eksplisit. Sebenarnya pernyataan-pernyataannya kan kerap kali tidak kemudian dilontarkan dengan balutan bahasa yang orang tidak harus menginterpretasi secara lebih mendalam. Maksud saya begitu. Ya, kan Gun. Ini kalau seandainya Pak Jokowi dengan Pak SBY, kan biasanya mereka bersalaman, terus cipika-cipiki seperti itu. Menurut Anda, di dalam hati mereka, ini ada perasaan yang legowo atau sebetulnya ada yang mengganjal dengan apa yang terjadi?
Gini Mas Rudi, secara personal saya melihat bahwa sebenarnya kalau kita membaca komunikasi politik mereka kan tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Antara Pak Jokowi dengan Pak SBY proses transisinya juga berjalan baik. Ya. Tapi secara politik belum tentu. Maksud saya belum tentu tuh gini, kan pasti Pak Jokowi dengan atmosfer politiknya ya. Sekali lagi Pak Jokowi dengan atmosfer politiknya. Maksud saya di situ ada Bu Mega, PDI Perjuangan yang selama 10 tahun berada menjadi oposisi dari pemerintahannya Pak SBY. Wajar dong ketika misalnya ada message baik dari internal inner cycle partai dan lain-lain yang kemudian juga membuat Pak Jokowi harus membatasi diri untuk tidak terlampau misalnya punya komunikasi yang sangat intens dengan Pak SBY, bahwa mungkin ada kebutuhan strategis untuk transisi pemerintahan dari Pak SBY dan Pak Jokowi mengharuskan mutual understanding atau pemahaman bersama itu terjadi. Terlebih Pak Jokowi ingat waktu transisi butuh yang disebut dengan politik anggaran. Iya kan? Anggaran ini kan harus kemudian mulus. Nah, karena anggaran harus mulus, dia juga harus berkomunikasi intens dengan pemerintahan yang sebelumnya ya, ini Pak SBY. Oke, baik. Bang Ruhut, singkat saja. Kalau Jokowi sama SBY bertemu, menurut Anda mereka akan benar-benar harmonis atau sebetulnya ada yang mengganjal? Mereka sangat harmonis, tidak ada yang diganjal. Bahkan kami terima kasih Pak Jokowi juga kongres kami nanti akan datang. Baik. itu sudah dipastikan? Iya, beliau akan datang. Dan tadi sebentar yang mengenai Pak Gun-Gun itu benar sekali. Saya katakan dua-dua ini hatinya selembut salju. Cuma yang satu militer, ya, berhati sipil. Pak Jokowi sipil. Sekarang lagi berhati militer. Apa itu? Apapun kita mesti acung jempol juga. Rakyat generasi muda rusak karena narkoba. Beliau tegas, tetap eksekusi. Mau ribut luar negeri, eksekusi. Jadi dua-dua ini memang pemimpin yang harus kita teladani. Nggak ada masalah. Kita bangga dan Pak SBY minta kami tetap mendukung. Tapi tadi bagus juga Kang Gunggun ya, saya paling senang pengamat Kang Gunggun. Tadi Ibu Mega kan ada koalisi merah putih. Disingkat apa? KMP. Saya mohonlah. Kan sekarang sudah ada juga bisik-bisik. Kalau udah rahasia umum aku selalu buka. KMP, Kala Mega Paloh. Tolonglah biarlah Pak Jokowi ini kerja. Itu aja. Itu bos. Terima kasih. Terima kasih Kang Gunggun.